Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai penentuan kelayakan usaha tani dalam artikel yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Jagung di Sumari, Kecamatan Sindu, Kabupaten Donggala. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Halimatus Sadiah dengan NIM 200311100037 dari kelas A Agroteknologi Universitas Trunojoyo, Madura. Pendahuluan. Indonesia adalah negara agraris yang memiliki lahan luas untuk ditanami berbagai jenis tanaman hasil pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu komoditi hortikultur yang potensial untuk dikembangkan adalah tanaman jagung. Hal ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Produksi jagung menempati urutan ketiga setelah padi dan gandum. Distribusi tanaman jagung terus meluas di berbagai negara di dunia, karena tanaman ini mempunyai adaptasi yang luas di daerah subtropis atau tropis. Indonesia merupakan negara penghasil jagung terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sulawesi Tengah merupakan provinsi terluas di Pulau Sulawesi, sehingga memiliki sumber daya alam yang berlimpah terutama lahan. Oleh karena itu, sektor pertanian merupakan sektor penggerak utama pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah. Subsektor tanaman pangan merupakan salah satu subsektor pendukung sektor pertanian. Kinerja subsektor tersebut tergolong baik yang diindikasi kekuatan dorong sisi penawaran yang bertanda positif. Dalam artikel ini, metode penelitian, metode yang digunakan adalah metode analisis data. Dalam penelitian ini yakni kriteria investasi dengan menggunakan metode NPV, IRR, dan Net B atau C. Rancangan analisis data di sini ada 3. Yang pertama, Net Present Value atau NPV. Yang kedua, Internet Rate of Return atau IRR. Yang ketiga, Net Benefit Cost Ratio Net B per C. Net Present Value. Net Present Value merupakan nilai sekarang dari selisih antara benefit atau manfaat dengan cost atau biaya pada diskon rate atau tingkat suku bunga tertentu. NPV menunjukkan kelebihan manfaat dibandingkan dengan biaya. Besaran nilai NPV atas tingkat suku bunga yang diperlakukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Palu pada tahun 2014 yaitu sebesar 18% per tahun. Dalam hitungannya, NPV yang diperoleh adalah 8.348.000 sekian. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa NPV yang bernilai positif atau lebih dari 0 menunjukkan bahwa investasi usaha tani secara finansial layak untuk menguntungkan dan diusahakan. B. Internal Rate of Return atau IRR adalah suatu kriteria investasi untuk mengetahui persentase keuangan dari suatu proyek tiap-tiap tahun dan juga merupakan alat ukur kemampuan proyek dalam pengembalian bunga pinjaman. Di dalam analisis IRR ini akan dicari pada tingkat berapa NPV sama dengan 0, dengan demikian analisis IRR. Pada penelitian ini, tingkat bunga atau DV yang dipilih sebesar 47% karena NPV yang diperoleh masih bernilai negatif
sedangkan yang diharapkan NPV sama dengan 0. Maka tingkat bunga yang dipilih sebesar 48%, maka diperoleh hasil perhitungan menunjukkan bahwa IRR yang dihasilkan sebesar 23,85% lebih besar dari tingkat bunga bank yang berlaku sebesar 18%. Maka untuk mencari atau menentukan IRR, kita tentukan dulu yang pertama perhitungan Net Present Value NPV dengan tingkat bunga suku bunga 18% per tahun pada usaha tani jagung selama 6 tahun. Pada tahun ke-0 sampai tahun ke-6, jumlah NPV sebesar 14.856 sekian rupiah. Perhitungan yang kedua yaitu menghitung internal rate of return atau IRR dengan tingkat bunga suku bunga sebesar 18% per tahun pada usaha tani jagung di Desa Sungari selama 6 tahun. Nah, pada tahun ke-0 sampai tahun ke-6, NPV nilai min yang diperoleh sebesar 12.650 sekian ribu rupiah. Perhitungan yang ketiga yaitu perhitungan net benefit cost ratio pada usaha tani jagung di Desa Sungari, Kecamatan Sindu, Kabupaten Donggala pada tahun ke-0 sampai tahun ke-6, jumlahnya yaitu 14.856 sekian ribu. Bisa dipisahkan, NPV positifnya yaitu 8.348 sekian ribu. NPV negatifnya yaitu 6.508 sekian ribu. Kemudian kita akan menghitung IRR dengan rumus yang sudah tercantum dalam PPT. Kita menggunakan bunga bank sebesar 18%, yang mana hasil dari IRR sebesar 23,85%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dengan tingkat bunga 18%, maka usaha tani tersebut layak untuk diusahakan karena IRR lebih besar dari tingkat bunga bank. Dari analisis finansial usaha tani jagung dapat disimpulkan bahwa net present value diperoleh berdasarkan hasil perhitungan usaha tani jagung petani responden yaitu sebesar 8.348 sekian ribu, yang menunjukkan bahwa investasi pada usaha tani jagung di Desa Sungari, Kecamatan Sindu, Kabupaten Donggala memberikan keuntungan sebesar 8.348 sekian ribu selama 6 tahun menurut nilai sekarang atau NPV yang diperoleh bernilai positif atau lebih dari 0. Internal rate of return atau IRR yang dihasilkan sebesar 23,85%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dengan tingkat bunga 18%, maka usaha tani tersebut layak untuk diusahakan karena IRR lebih besar dari tingkat bunga bank yang berlaku. Net Persib yang diperoleh sebesar 2,28. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap nilai sekarang pengeluaran sebesar Rp1 akan memberikan manfaat sebesar 2,28. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.